Jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang kau limpahkan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami bersyukur Tuhan kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu bagi kami. Jika pada hari ini Tuhan kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah, semua anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus, juga oleh karena karya pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau yang pimpin sepanjang ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus, biar Engkau yang memenuhi tempat ini ya Tuhan. Segala doa pujian, penyembahan, cuma syukur kami hanya kami persembahkan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya setiap kita dalam keadaan baik. Mari kita boleh menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Dan bersama Yesus kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Allah kita dong. Haleluya.
tiada pernah kami ragukan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Tuhan, kami selalu percaya kasih setia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa
Raja kami, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Selamanya tetap Allah, walau dunia semua sebagai bumi yang bergoncang. Satu yang kami tahu, satu yang kami percaya, selama-lamanya Kau tetap Allah, selama-lamanya Kau tetap Tuhan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Namanya Yesus, nama di atas segala nama, dan nama itu yang terus mau kami puji dan sembah dari kami ini. Yang setuju, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangga punya Tuhan, kita bangga punya Allah yang namanya di atas segala nama, yang namanya berkuasa di atas segalanya. Amin. Namanya siapa Bapak Saudara? Namanya siapa? Namanya Yesus. Biasa nama Tuhan Yesus. Haleluya.
sukacita saya persilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk disuruh firman Tuhan, biar hidup kita semakin berkurang, namun Yesus semakin bertambah dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
wajah dan hidup kami kepada Tuhan. Kalau bukan karena pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai domba yang sempurna untuk kami, hari ini kami tidak layak memanggil nama Tuhan. Kami bersyukur karena begitu besar kasih Allah menjadikan dirinya sebagai korban tebusan, supaya kami yang berdosa ini boleh datang kepada-Mu pada hari ini. Itu bukan karena hebat, kuat, gagah dan pintar kami, tapi karena darah anak domba yang tercurah di Kalvari dan tubuh yang terpecah-pecah sebagai persembahan yang kudus, sehingga hari ini kami boleh memanggil Tuhan, Engkaulah Allah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Ya Aba, ya Bapa, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan kami yang kekal dan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Itulah Yesus Kristus yang ada di dalam kami. Itulah Yesus yang kami terima sebagai Juru Selamat, yang sudah membayar kami lunas dengan darahnya, yang sudah membeli kami dari dosa untuk dibawa kepada kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini. Kami minta Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kami, sukacita yang dari Roh Kudus, sehingga kami beroleh hati yang haus, hati yang lapar, hati yang cinta akan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi air hidup, menjadi mata air yang selalu memancar sampai pada masa yang kekal, sehingga hidup kami senantiasa dipuaskan. Dan firman ini boleh menjadi roti hidup yang membangun hidup kami dalam kekuatan yang baru, dalam kekuatan ilahi. Boleh kami berjalan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Engkaulah yang bekerja karena kebenaran firman ini. Roh Kudus yang meneguhkan, Roh Kudus yang berbicara di hati kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan kuasa-Mu sendiri. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Pakailah Tuhan hidupku hanya sebagai saluran,
biarlah nama Tuhan dan hikmat Tuhan yang berkuasa di dalam diri hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh melangkah menghadap Tuhan di saat ini. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kekuatan. Mari sama-sama kita katakan 2, 3. Kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sempat lihat di kamus, kekuatan itu diartikan tenaga yang besar, ya, seperti petinju, angkat besi, pelari, dan olahragawan yang mengandalkan tenaga. Tapi apakah orang yang punya tenaga besar adalah satu arti kekuatan yang sungguh sebenarnya? Nah, saudara, saya mendapatkan di Alkitab apa itu kekuatan, bukan tenaga yang besar. Karena tenaga Goliat jauh lebih besar dari tenaga Daud. Tenaga Goliat, tubuh Goliat, postur Goliat jauh lebih besar daripada postur dan tubuhnya Daud. Tapi kita membaca dan kita melihat satu kenyataan, di mana ketika Goliat yang besar, Goliat yang punya tubuh yang tinggi, kekar dan berat, dikalahkan oleh Daud yang berbadan lebih kecil daripada Goliat, yang ototnya lebih kecil dari Goliat, yang tenaganya lebih kecil dari Goliat, yang senjatanya juga jauh lebih kecil dari Goliat. Tapi Goliat raksasa itu bisa dirobohkannya. Siapa yang merasa kuat hari ini? Dan di manakah letak kekuatan itu yang sebenarnya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca kitab Hakim-Hakim, saya melihat sebuah kisah yang luar biasa. Ketika bangsa Israel berketakutan karena dijajah, diperangi oleh dua bangsa, Midian dan Amalek. Nah, pada waktu itu Tuhan memilih yang namanya Gideon. Gideon ini dipilih Tuhan untuk maju memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Nanti saudara boleh baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6, 7 dan 8. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan berkata sama Gideon, "Bangkit, engkau akan kupakai." Sampai 2 kali Gideon minta tanda supaya dia yakin bahwa dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian dan Amalek yang banyak sekali. Nah, ketika Gideon memutuskan untuk mau dipakai Tuhan dan dia mengumpulkan pasukan untuk pergi berperang, terkumpullah 32.000 tentara untuk pergi berperang melawan 2 suku Midian, 2 bangsa Midian dan Amalek. Dan ketika dia berharap Tuhan, Tuhan bilang, "Gideon, terlalu banyak bangsa pasukanmu ini. Jadi karena banyaknya pasukan, mereka akan berkata nanti, karena kita banyak kita hebat, karena kita banyak kita menang, karena kita banyak kita kuat, bukan karena Tuhan." Nah, Tuhan tidak mau kalau kemenangan mereka diakibatkan karena jumlah yang besar. Dan Allah bilang kepada Gideon, "Kurangi dari 32.000, katakan kepada mereka, siapa yang takut, siapa yang gentar, siapa yang baru menikah belum bulan madu, siapa yang sudah melamar tapi belum dinikahi," dan semuanya dikasih tahu. Tapi intinya, siapa yang gentar dan takut, siapa yang masih cemas, masih separuh hati dan ragu-ragu, boleh pulang. Pulanglah sebanyak 22.000 orang. Kenapa Tuhan menyaring? Karena Allah tidak mungkin memberi kekuatan kepada orang yang takut. Saudara ingat, Allah tidak akan memberi kekuatan kepada yang sudah takut.
kepada yang sudah cemas, kepada yang sudah merasa ragu-ragu, Allah tidak akan memberi kekuatan. Nah, apa itu kekuatan yang sebenarnya? Bukan tenaga, tapi keberanian. Amin. Nah, keberanian yang dari Tuhan tidak bisa kita simpan dalam bejana tubuh. Saudara, kekuatan yang Tuhan berikan tidak bisa kita simpan di tubuh yang bakal jadi tanah. Tubuh kita ini disebut Tuhan bejana, karena bejana itu adalah tanah. Tapi kekuatan yang Tuhan beri, Dia akan taruh dalam roh kita. Kalau kekuatan yang Tuhan beri ada di dalam tubuhnya Daud tidak akan pernah berani melawan Goliat. Nah, kekuatan di dalam Tuhan adalah keberanian. Mundurlah 22.000 orang, karena Allah tidak akan bisa memakai yang 22.000 orang ini dan memberikan kekuatan, keyakinan akan kekuatan Allah. Tinggal 10.000 orang. Apakah 10.000 orang ini akan bisa dipakai Tuhan berperang? Karena berperang membutuhkan keberanian. Dia harus merelakan kehilangan nyawa. Dia harus meninggalkan segala sesuatunya dan total berperang. Terus kemudian Allah bilang sama Gideon, Gideon kurangi Gideon, bawa mereka minum. Yang minum dengan mencelupkan kepalanya ke air, dan yang minum dengan membawa air ke mulutnya, pisahkan. Tinggallah 300 orang yang minum dengan mencedok dengan tangannya dan diminumnya ke mulutnya. Hanya 300 orang, 9.700 mundur. Karena yang ini juga tidak bisa dipakai Tuhan, dan tidak akan bisa diberikan Tuhan kekuatan. Saudara, hidup kita punya tata cara dari Tuhan. Kita hidup punya kendali dari Tuhan. Kita hidup punya aturan yang dari Tuhan. Bukan suka-suka kita, bukan semau kita. Saudara, dan tinggal 300 orang. Tuhan bilang sama Gideon, 300 sudah cukup untuk mengalahkan dua bangsa Midian dan Amalek. Dan saudara tahu, dibagi 3 lah sama Gideon. 300 ini dibagi 3 pasukan, 100. Dan Gideon pergi berperang hanya dengan modal centong, modal alat-alat bunyi, seruling. Dengan bermodalkan bunyi-bunyian, dia bisa mengalahkan dua bangsa yang begitu luar biasa banyaknya, lebih daripada 32.000 banyaknya. Bisa dikalahkan hanya oleh 300. Mana yang lebih kuat? Bukan masalah jumlah, ya, bukan masalah banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan memelihara kita, bahwa kekuatan itu lahir dari pemeliharaan Tuhan, dari roh yang menyala-nyala. Di Polandia sebelum mereka melepaskan diri dari Uni Soviet, mereka negara komunis. Dan di Polandia kekristenan begitu ditekan, begitu dipersulit, begitu susah perjuangannya. Saudara, tapi yang ke gereja mencapai 40%. Kekristenan di Polandia mencapai 40% dan semuanya itu ke gereja. Sedangkan di Switzerland, yang negara pendetanya, gerejanya disupport pemerintah, pendetanya digaji pemerintah, semuanya dibantu pemerintah. Yang ke gereja, walaupun semua penduduknya Kristen, yang ke gereja cuma 1,6%. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu komunis menghantam gereja-gereja di Cina, ya, gereja-gereja di Cina 80 juta.
Tapi sekarang gereja di Cina 300 juta lebih. Siapa yang kuat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita di Indonesia, jumlah orang yang ke gereja di daerah-daerah konflik, saya bersyukur di Bangkinang ini jumlah jemaat yang ke gereja jauh lebih banyak dibandingkan gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kekuatan yang dari Tuhan, saya yakin bisa kita rasakan, bukan karena jumlah, tapi karena roh. Amin. Nah, sekarang kita buka dalam kitab Mazmur pasal 84. Mulai dari ayat 6, 7, 8, 9. Ayo kita baca. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, 2, 3. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 9, 2, 3. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-8 kita ulangi bersama-sama. 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu pusat penyembahan pada zaman Daud. Bait Allah didirikan di atas bukit Sion. Sebelum di Sion, di Silo. Nah, saudara, Daud mengorbankan ribuan domba untuk memindahkan tabut Allah ke bukit Sion. Nah, kalau kita belajar eskatologi akhir zaman kedatangan Yesus, Yesus juga nanti akan berdiri di atas bukit Sion ketika dia datang kedua kali. Jadi ini kiblatnya. Saudara, kita tidak mesti beribadah, berdoa, mengangkat tangan, mengkiblatkan diri ke bukit Sion yang ada di Yerusalem. Saudara boleh menghadap kebaktian ke timur, barat, utara, selatan. Tetapi satu hal, saudara harus berjalan menghadap Tuhan, menghadap ke rumah Tuhan. Kita harus menjalani hidup ini datang kepada kerajaan sorga. Hanya satu kiblat kita, rumah Allah yang di sorga. Amin. Nah, siapa yang berjalan menentukan tujuan hidupnya, semakin lama semakin dekat kehadirat Tuhan. Semakin lama semakin tertuju kepada Tuhan. Baik yang ada di Papua, baik yang ada di Afrika. Semua hidup kita ini sekarang sedang menuju kepada satu pusat, yaitu di mana Tuhan berada. Saudara, maka ini akan membuat kita semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Kalau kita hidup tertuju kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Bilangan pasal 13, ketika Musa memerintahkan 12 pengintai
Karena mereka sudah mendekati tanah Kanaan. Bangsa ini sudah berjalan mendekati tanah Kanaan. Dan Tuhan dan Musa memerintahkan 10 pemimpin-pemimpin suku untuk pergi mengintai, memantau tanah Kanaan karena sudah mendekati. Dan kata Musa kepada 10 pengintai, kalian lihat apakah betul tanahnya gemuk atau kurus. Kalian lihat tanaman-tanaman apa yang tumbuh di sana. Ya. Terus kalian lihat orang-orang yang di sana seperti apa? Oh, kerempeng kah? Besar-besar kah? Hitam kah? Cipit kah? Ya, kribo. Nah, yang terakhir dia bilang, kalian lihat apakah mereka tinggal di tempat yang terbuka atau mereka tinggal di kubu-kubu pertahanan ada benteng-bentengnya. Itu pesan Musa. Pergilah semua mengintai. 12 orang pergi mengintai. Dan yang 10 pengintai pulang dengan laporan. Laporan yang mereka bawa adalah laporan yang berisi ketakutan. Memang betul Kanaan yang diberikan Tuhan subur. Tanaman-tanamannya subur-subur. Anggurnya mereka panen. Satu tandan itu digotong 2 orang. Ya, kalau anggur kita di sini ya. Satu tandan anggur dipikul 2 orang, saking suburnya. Tetapi kata 12 pengintai ini, orang-orang yang ada di Kanaan besar-besar. Ada orang-orang enak, mereka memakan sesamanya. Mereka memakan orang juga. Nah, apalagi kita yang kecil-kecil ini. Kita ini seperti belalang di mata mereka. Nah, saudara, saya ingatkan Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang takut. 10 pengintai memberikan kabar takut. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, jangan takut. Memang penduduk negeri itu besar-besar. Ya wajar besar, karena negaranya subur. Kalau negara subur, penduduknya kecil-kecil, itulah Indonesia. Ya, maaf. Ya, Jepang tidak sesubur kita, tapi pinter-pinter dan besar-besar. Kita mau ke laut banyak ikan, mau ke sawit banyak brondolan. Babi makan brondolan, dagingnya lebih enak dari babi yang makan getah. Ya, situ aja kita bisa. Nah, Indonesia subur, tapi kenapa kerdil-kerdil? Apa enggak kita makan ikan-ikan yang lain? Jadi, tapi apa kata Yosua dan Kaleb? Tapi jangan takut, karena Tuhan sudah berjanji menyerahkan tanah Kanaan ini untuk kita. Kita pasti bisa menghadapinya. Tapi hanya 2 suara. Kalah dengan 12 suara, 10 suara. Saudara, akhirnya bangsa itu marah sama Musa. Musa, kenapa kau bawa kami masuk tanah Kanaan? Supaya kami dimakan, supaya kami mati oleh pedang. Mari kita cari pemimpin kita, balik lagi ke Mesir. Tuhan marah, hampir Tuhan binasakan mereka. Saudara, gara-gara itu tidak jadi. Tidak jadi. Mereka muter 40 tahun sampai semua orang-orang yang takut tadi bermatian di padang gurun. Saudara, dan hiduplah generasi kedua di padang gurun itu, lahirlah generasi kedua. Tinggal siapa yang hidup dari generasi pertama? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb lah 2 orang inilah yang keluar dari tanah Mesir ketika Tuhan membelah laut, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka lah generasi pertama yang tetap masuk. Kenapa mereka bisa tetap masuk? Karena mereka mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mereka mengikuti Tuhan dengan segenap jiwa.
Karena mereka perjalanan, mereka punya tujuan. Kenapa mereka harus masuk tanah Kanaan? Karena Tuhan sudah memberikan mana kepada mereka. Saya ada mencatat di dalam kitab Hakim-Hakim, di situ dikatakan tentang Kaleb. Dalam kitab Yosua, Yosua pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Beginilah kata Kaleb kepada Yosua setelah mereka masuk tanah Kanaan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini kata Kaleb. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu 45 tahun yang lalu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb berkata, sudah 45 tahun yang lampau saya mengintai negeri ini. Sekarang sudah 85 tahun umurku. Kekuatanku hari ini masih sama dengan kekuatan pada waktu Musa menyuruh aku mengintai 45 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau kuat seperti Kaleb? Saudara, kekuatan kita bukan tenaga gaib. Ya, kekuatan kita itu adalah sebuah maintenance, pemeliharaan Tuhan. Kekuatan kita karena kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah pakai kekuatannya. Allah pakai kekuatannya membelah laut. Allah pakai kekuatannya untuk menurunkan 10 tulah. Tetapi ketika bangsa Israel harus masuk tanah Kanaan, Allah mau pakai kekuatan kita. Sekarang Allah mau pakai enggak kekuatan saudara? Amin. Nah, kalau Tuhan mau pakai kekuatan kita, jangan bicara tentang tenaga yang kita lakukan, bukan potensi tenaga kita, tetapi potensi roh kita. Karena kekuatan yang sesungguhnya bukan berasal dari bejana tanah liat ini, kata Rasul Paulus, tetapi dari roh. Saudara, hanya 2 orang yang bisa masuk, Yosua dan Kaleb. Karena seharusnya kita harus semakin kuat, karena kita tertanam di dalam bait Allah. Kita tertanam dalam bait suci. Kita mengarahkan hidup kita ke Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 75 tahun umur Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya Ur Kasdim, pergi ke tanah Kanaan, umur 75 tahun. Dia masih bisa berjalan untuk mencapai kerajaan Allah. Dari mana kekuatannya? Sehingga walaupun dia tidak tahu tanah Kanaan itu di mana, tapi dia punya arah. Saudara, kalau tujuan dan arah hidup kita adalah kerajaan sorga, Tuhan pasti memberi kekuatan. Amin. Bukan dunia. Saudara, kalau kita mengarahkan perjalanan hidup kita
untuk mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah Kanaan disebut tanah perjanjian, sehingga berlakulah janji Tuhan. Kalau kita berumah tangga, semakin lama berumah tangga harusnya semakin kuat. Ya, saya belum lama berumah tangga, masih banyak yang lebih lama. Saya masuk 13 tahun berumah tangga. Yang sudah di atas 20, tidak mungkin lagi dia bilang enggak cocok. Apalagi yang 22 tahun. Aku tidur di tempat tidur lipat. Ya. Saudara, kalau ada yang belum kokoh rumah tangganya setelah 20 tahun, itu berarti nggak tertanam, berarti hanya terletak. Pohon kalau ditanam 22 tahun itu nggak tahu sudah sedalam apa akarnya. Halo? Nah, kenapa kita semakin kuat? Karena kita tertanam. Amin. Karena kita tertanam. Gak mungkin lagi kita cabut yang kita tanam setelah 20 tahun. Mau tanam di mana lagi? Saudara, kalau kita sudah berumah tangga 25 tahun, udah tertanam, terus mau dicabut, mau ditanam ke Jakarta Selatan, saudara yakin tumbuh? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Daud itu semakin lama dia semakin kuat. Karena prinsipnya kalau kita mau kuat harus tertanam. Harus tertanam. Makanya dikatakan Tuhan, kenapa Tuhan punya konsep semakin lama semakin kuat? Karena tertanam. Semakin lama semakin berakar. Makanya pohon-pohon zaitun, pohon-pohon ara, pohon-pohon aras di Libanon itu bisa berabad-abad. Karena apa? Tertanam. Amin. Makanya saya lebih suka menggunakan kata church planting. Gereja harus ditanam, jemaat harus tertanam di dalam rumah Tuhan, supaya semakin lama dia semakin kuat. Semakin putih rambutnya semakin kuat. Sama dengan Kaleb. Saudara, nah saya selalu suka mengibaratkan dengan tangan kiri dan tangan kanan. Memang ada yang sebagian kita tidak. Ya, karena tangan kanan bekerja selalu. Ya, menyetrika pakai tangan kanan, menulis dia pakai tangan kanan, menggoreng pakai tangan kanan, bekerja selalu pakai tangan kanan, cubit anak juga pakai tangan kanan. Akhirnya tangan kanan semakin lama semakin kuat dari tangan kiri. Amin. Ya, tangan kiri ini tangan bangsawan. Nanti beli cincin masuk tangan kiri, jari manis. Tapi ada waktunya, saudara. Begitu saudara pergi ke belakang, tangan kiri yang bangsawan tadi harus menunaikan tugasnya. Ya. Jadi kalau kita mau semakin kuat, kita harus mau dipakai Tuhan. Gak ada yang bisa kuat kalau gak dipakai Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau aku terus, saudara, engkau akan semakin kuat. Saya terus. Yosua itu adalah abdinya Musa. Selalu dia yang dipakai Musa, selalu dia yang diutus Musa.
Selalu dia yang mengurus Musa. Akhirnya Yosua lebih kuat, menjadi kuat untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, dia tahu letak kekuatannya di dalam firman Tuhan. Ya, kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saya baca buat kita mulai dari ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca, sama-sama lah. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Terus jemaat ayat 8, 2, 3. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, apa itu kekuatan? Kata Rasul Paulus bahwa kekuatan yang ada dalam, tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri. Bagaimana membuktikannya bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan? Rasul Paulus bilang, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Itulah kekuatan. Amin. Bisakah orang kuat, hebat, angkat barang, angkat barbel, tapi begitu ditindas bisa dia bunuh diri? Ya, namun ketika habis akal, tidak putus asa. Ini yang kuat. Habis akal, habis, nggak ada lagi akal, tapi nggak putus asa, tidak stres. Jangan ikut-ikutan orang dunia sikit-sikit stres. Itu artinya kekuatan saudara nggak pernah dapat dari Tuhan. Ya, jangan ganggu aku lagi stres, banyak pikiran, banyak masalah, bla 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 bla. Ya, habis akal, kata Rasul Paulus, nggak ada lagi logikanya, nggak ada lagi nalarnya, tapi nggak putus asa. Itu yang disebut dengan kekuatan. Amin. Tidak ada uang, bukan berarti habis akal, habis kekuatan. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Waktu Enos lahir, saya beli lele. Lele daya tahan hidupnya jauh lebih tinggi daripada gabus, bandel ya. Jadi saya beli lele, udah saya buang perutnya, udah saya asam gitu. Itu pengalaman pertama saya masak lele. Ya, baru berapa hari pulang dari rumah sakit, karena seminggu kemudian saya kontrol lagi ke dokter. Jadi waktu saya mau goreng lele, hidup dia, dan minyaknya keciprat ke tangan. Wah, habis tangan saya kena minyak panas. Ya, untung lelenya masak, nggak saya matikan gitu. Jadi sebenarnya dia bergerak, begitu masuk ke minyak, dia menggelepar ke sini. Insangnya udah kubuang.
Perutnya udah uang, masih hidup. Ya, jadi habis tangan saya kena. Hari ke berapa itu saya bawa istri saya ke awal bros, cek periksa sesarnya. Terus si dokter bilang, tangan bapak kenapa? Iya dok, kemarin saya menggoreng lele, ternyata masih hidup. Kasihan ya pak. Saudara, gara-gara itu saya digratisin. Wah ini bapak hebat kayaknya. Yang akhirnya dicoret-coretnya, coret. Pergi setelah keluar kontrol dari dokter, istri saya sudah diganti perban semua. Pergi ke apotek ambil obat, sampai di kasir, Pak, Bapak nggak perlu bayar, pulang aja. Oh ya saya ingat, pasti dokter tadi yang nyorek-nyorek tadi. Saya lihat dicoret-coretnya. Ya tapi kan nggak mungkin saya kena goreng lagi supaya gratis kan. Saudara, di situ saya melihat, makanya kemarin tuh saya pasang perangkap ikan di tempat Pak Saragi. Saya udah tahu kalau masih hidup. Saya betul-betul hancurin kepalanya. Saya pokok dengan penokok, memang kepalanya sampai nggak berbentuk. Karena saya nggak mau dibodohin sama lele. Udah saya minyak, saya kasih asam biar saya tunggu sekitar setengah jam. Saya lele udah mati baru saya pakai. Jadi saudara, lele itu binatang yang bandel, daya tahannya kuat. Saudara, itulah kekuatan, itulah militansi yang kita juga harus punya di dalam roh, bahwa kekuatan yang kita punya tidak bisa dibatasi hanya karena habis akal. Amin. Kekuatan kita tidak bisa hanya dibatasi karena kita dianiaya. Kekuatan kita tidak bisa dibatasi hanya karena dihempaskan. Kekuatan kita tidak bisa dibatasi hanya gereja ini tidak punya IMB. Kita bersyukur ada di Indonesia yang sulit mendapat izin. Disinilah kita mau tunjukkan, walaupun tidak dapat izin, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Saya bangga saya bisa melayani di kota ini. Dulu saya punya pilihan kota Bogor dan Pasar. Kalau seandainya saya melayani di kota besar, mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini. Bagaimana bisa memperjuangkan semua pekerjaan Tuhan ini? Bukan karena kekuatan sendiri, ya, bukan karena hebat, bukan karena banyak teman-teman yang mendukung. Kita tidak punya teman di Bangkinang ini, cuma kita saja dengan Tuhan. Di Bangkinang ini tidak ada hamba Tuhan lain, tidak ada gereja yang lain untuk Bangkinang kota. Kita hanya punya satu Tuhan. Amin. Saudara, nah waktu kemarin pemuda IAIN yang bikin studi untuk skripsinya toleransi agama, dia sudah bilang sama saya, Pak, saya sudah pernah ketemu dengan ini pemuda semua, tidak mungkin karena ini tanah ulayat, ini tanah milik non-Kristen dan tidak akan ada izin karena asal usulnya di sini tidak ada Kristen. Saya bilang, puji Tuhan. Ya, kalian yang mengatakannya, kalian juga nanti akan bangun. Saya bilang sama mereka begitu. Ya, kalau kami tidak bisa bangun, berarti kalian yang bangun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, kita harus hidup dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dengan kekuatan Tuhan? Jadi tangan kanannya Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Amin. Orang yang dipakai Tuhan tidak akan pernah lemah. Orang yang dipakai Tuhan tidak akan pernah merosot. Semakin lama
dia akan semakin bersinar. Semakin putih rambutnya, semakin berbuah, kata Tuhan. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita ditanam di dalam bait Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kekuatan Tuhan akan mengalir secara luar biasa dalam hidup kita. Jadi saudara, seperti yang dikatakan oleh Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta. Jadi untuk minta berkat itu pun perlu kekuatan. Amin. Untuk masuk tanah Kanaan, Allah butuh orang yang kekuatannya siap dipakai Tuhan. Karena orang Israel berpikir, kalau dulu kita keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang mengalahkan orang Mesir. Sekarang kalau kita masuk tanah Kanaan, Tuhan juga lah yang harus mengalahkan 7 bangsa yang besar-besar di tanah Kanaan. Tuhan bilang, itu dulu. Sekarang kalian sudah kasih makan manna di padang gurun. Kalian sudah mendapatkan 10 firman Tuhan di atas gunung Sinai. Sekarang kalian sendiri yang menghadapinya. Aku menyertai. Disitulah gagalnya bangsa Israel, ketika dia tidak mau dipakai Tuhan. Padahal kita sudah terima firman Tuhan. Bagi yang sudah terima firman Tuhan, mau nggak dipakai oleh Tuhan? Kalau saudara minta berkat, kalau saudara minta kemenangan, kalau saudara minta keberhasilan, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kalau kalian mau minta jodoh, kalau saudara mau minta keberhasilan, saudara mau minta berkat seperti bangsa Israel disediakan Tuhan tanah Kanaan, lihat, kita perlu kekuatan yang dari Tuhan untuk menerima berkat itu. Amin. Nah, kalau kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah makan dari firman Tuhan, kita sudah minum dari firman Tuhan, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, kita haus akan firman Tuhan, dan kitalah yang dipakai Tuhan untuk menerima berkat itu. Daud tidak akan pernah tahu dia hebat kalau tidak mengalahkan Goliat. Dari mana kekuatan Daud mengalahkan Goliat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud tidak punya pedang, Daud tidak punya tombak, dia hanya punya batu. Tapi di dalam batu itu ada nama Tuhan. Amin. Saudara, siapa yang mau diberkati Tuhan, siapkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau berhasil, siapkan kekuatan yang dari Tuhan. Setiap firman yang kita terima itu membuat kekuatan kita berasal dari firman itu. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan, kamu pasti menerimanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi. Inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, jangan kita hanya mau memiliki cita-cita, memiliki harapan, aku mau jadi orang sukses, aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi ini dan itu. Semakin banyak berkat yang saudara minta, maka saudara perlu kekuatan yang banyak pula. Amin. Tidak bangun tidur langsung dapat. Itu mimpi. Itu mimpi. Kita harus menyiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Semakin berjalan menghadap Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nyanyikan satu puji. Maksud Maha Kudus dengan darah domba, ku masuk dengan hati kudus.
Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku, menyembah yang Maha Kuasa, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, semuanya menyembah Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Hadapkan diri kita kepada Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus, menyembah, menyembah. Semua kita datang kepada Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembah, ku menyembah, ku hadapkan diri kita kepada Tuhan. Berjalanlah menghadap kepada Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin dikuatkan. Arahkanlah perjalanan hidup kita ke Kanaan, arahkanlah perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Engkau ditindas, tapi tidak pernah sendiri. Habis akal, tapi tidak pernah putus asa. Itulah kekuatan yang Tuhan taruh dalam roh. Haleluya. Rumah tangga kita semakin lama semakin kuat. Haleluya. Iman kita semakin lama semakin kuat. Semakin lama kita menerima firman Tuhan, semakin kuat dan semakin lembut. Semakin saudara diberikan firman Tuhan, harusnya semakin kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami hadapkan diri kami kepada Tuhan, bahwa perjalanan kami menghadap kepada bait suci, ke rumah kediaman Tuhan, ke dalam kerajaan surga. Kesanalah kami hadapkan perjalanan hidup kami, ke Bukit Sion, ke bait sucinya Tuhan. Kesanalah kami melangkah, siapapun kami, dari manapun asal kami. Kami punya satu langkah, hendak menghadap Tuhan, bahwa satu hari nanti kami pasti menghadap Tuhan. Satu hal yang kami mau, kami semakin kuat. Sekalipun ditindas, sekalipun habis akal, kami tidak putus asa. Dianiaya, tapi kami tidak sendiri. Kami mau semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Untuk menghadap Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan. Bukan kekuatan yang berasal dari bejana, yaitu tanah, yaitu tubuh, tapi kekuatan yang datang dari Roh Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh hidup dalam kemenangan, untuk selalu kuat menerima berkat-berkat dari Tuhan. Karena perlu kekuatan untuk menerima berkat-Nya, perlu kekuatan untuk menerima janji-janji-Mu, supaya kami jangan memberontak dan menyangkal Engkau, sehingga kami tidak jadi masuk ke tanah Kanaan, gara-gara kami takut, gara-gara kami lemah, gara-gara kami khawatir, gara-gara kami bimbang. Di dalam nama Yesus, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami. Firman yang kami terima, firman yang kami renungkan, biar itu menjadikan kami senantiasa bertambah kuat untuk menghadap Tuhan, untuk menerima janji-janji dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.